Raksasa Liga Italia Serie A AC Milan tengah berduka usai tokoh legendaris yang pernah menyelamatkan Rossoneri, Silvio Berlusconi, telah berpulang. Mantan Presiden AC Milan dan juga mantan Perdana Menteri Italia itu menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin 12 Juni 2023 di usianya yang ke-86 tahun. Berlusconi meninggal dunia di Rumah Sakit San Rafael di kota Milan setelah 6 pekan menjalani perawatan akibat penyakit infeksi paru-paru. Kepergiannya pun menjadi luka mendalam bagi AC Milan yang pernah dipimpinnya selama 3 dekade lebih, sejak 1986 hingga tahun 2017. Selama 31 tahun tersebut, Berlusconi mampu membawa tim berjuluk Rossoneri itu meraih puluhan trofi dari kancah domestik, Eropa maupun kontinental. Namun siapa sebenarnya Silvio Berlusconi dan dari mana saja kekayaannya datang hingga bisa menjadi penyelamat AC Milan hingga melaju ke kancah politik Italia? Mari kita simak kronologinya. Dari jualan penyedot debu jadi penyanyi hingga kerajaan media, Silvio Berlusconi lahir dari keluarga kelas menengah di kota Milan pada 29 September 1936 dan dibesarkan di sebuah desa di luar kota tersebut selama Perang Dunia Kedua. Sejak masa sekolah, dia menunjukkan kemampuannya untuk menghasilkan uang. Saat belajar hukum di universitas, dia bermain double bass di band mahasiswa dan juga mencoba bakatnya sebagai penyanyi dengan bekerja di klub malam dan juga di kapal pesiar. Percobaan pertamanya menggunakan karisma pribadi untuk berbisnis adalah sebagai penjual penyedot debu dan menjual esai yang ditulis untuk teman-teman mahasiswanya. Setelah lulus, dia mulai bisnis kontraktor dengan perusahaannya sendiri yang bernama Edelnord dalam membangun sebuah kompleks apartemen yang sangat besar di pinggiran kota Milan, meskipun sumber pendanaan untuk proyek tersebut masih menjadi misteri. Pada 1973, Berlusconi meluncurkan perusahaan televisi kabel lokal bernama Tele Milano untuk menyediakan televisi ke properti-propertinya. 4 tahun kemudian, dia memiliki 2 stasiun lagi dan studio pusat di Milan. Pada akhir dekade, dia telah mendirikan sebuah perusahaan induk bernama Fininvest untuk mengelola ekspansi kepemilikan bisnisnya. Akhirnya Berlusconi memiliki Mediaset, kerajaan media terbesar di Italia dan pemilik stasiun televisi swasta terbesar di negara itu, serta penerbit terbesar Italia bernama Mondadori. Skandal Totonero. Prestasi AC Milan pada akhir 1970-an tertutup oleh bayang-bayang skandal pengaturan pertandingan Totonero, di mana pemain dan para pejabat dari beberapa klub Italia terbukti bersalah mengatur hasil dengan sindikat perjudian ilegal. Skandal pengaturan pertandingan Totonero melibatkan beberapa klub sepak bola Italia, termasuk AC Milan pada tahun 1980. Skandal ini mengguncang dunia sepak bola Italia karena terbongkarnya aktivitas ilegal yang melibatkan pemain, pelatih, dan pejabat klub. Mereka terlibat dalam pengaturan hasil pertandingan dengan sindikat perjudian ilegal yang dikenal sebagai Totonero. Pada saat itu, AC Milan dinyatakan bersalah dalam skandal tersebut, dan klub tersebut mengalami konsekuensi yang serius. Milan didepak ke Serie B, divisi kedua Liga Italia. Selain itu, beberapa pemain dan pejabat klub dijatuhi hukuman larangan bermain atau bekerja di dunia sepak bola untuk jangka waktu tertentu. Usai skandal tersebut, AC Milan perlahan bangkit dan langsung kembali ke Serie A musim berikutnya. Namun kemudian semua berjalan tak mudah. Hutang mereka banyak dan AC Milan resmi masuk ke dalam jurang krisis keuangan di tahun 1986. Silvio Berlusconi selamatkan AC Milan. Silvio Berlusconi memainkan peran kunci dalam menyelamatkan AC Milan dari krisis finansial dan mengembalikan klub ke puncak kejayaannya. Pada tahun 1986, Silvio Berlusconi mengakuisisi AC Milan yang saat itu menghadapi masalah keuangan yang serius. Klub tersebut terjebak dalam hutang besar dan prestasi yang menurun. Namun, Berlusconi dengan kekayaan dan visinya yang luar biasa melihat potensi besar dalam Milan dan berkomitmen untuk mengembalikan kejayaan klub tersebut. Berlusconi segera melakukan restrukturisasi keuangan yang ketat dan menginvestasikan dana yang signifikan untuk merevitalisasi tim. Dia membawa manajemen profesional, melibatkan orang-orang terbaik dalam sepak bola, dan merekrut pelatih-pelatih berpengalaman serta pemain-pemain berbakat. Pada tahun 1988, AC Milan meraih Scudetto pertama mereka setelah 9 tahun tanpa meraih gelar juara Liga Italia. Berkat upaya besar Berlusconi, klub ini mulai mengoleksi trofi dengan cepat.
Milan meraih gelar Serie A dan Piala Italia secara berulang-ulang, serta memenangkan gelar Liga Champions UEFA pada tahun 1989, 1990, dan 1994. Berlusconi tidak hanya fokus pada kesuksesan di atas lapangan, tetapi juga pada pengembangan infrastruktur klub. Dia membangun Stadion San Siro yang modern, melengkapi fasilitas pelatihan dengan peralatan terbaik, dan memperkuat akademi sepak bola Milan untuk mengembangkan bibit-bibit muda berbakat. Selama masa kepemimpinan Berlusconi, Milan menjadi salah satu kekuatan terbesar di sepak bola Eropa. Dominasi mereka di Italia dan penampilan gemilang di panggung Eropa mengukir sejarah yang tak terlupakan. Pemain-pemain hebat seperti Maldini, Baresi, Van Basten, Gullit, dan Shevchenko menjadi legenda di bawah kepemimpinan Berlusconi. Selain prestasi di lapangan, Berlusconi juga membawa keterampilannya dalam politik dan hubungan masyarakat untuk memperkuat citra dan merek AC Milan. Ia menjalin koneksi dengan orang-orang penting dan menjadikan Milan sebagai salah satu klub paling terkenal di dunia. Namun setelah bertahun-tahun kejayaan, Milan mulai menghadapi tantangan pada akhir era Berlusconi. Kepemilikan klub berpindah tangan dan masalah keuangan kembali muncul. Meskipun begitu, warisan Berlusconi sebagai penyelamat dan arsitek kesuksesan AC Milan akan selalu dikenang. Dedikasinya, visi, dan investasinya telah menginspirasi generasi Milanisti dan meninggalkan warisan yang tak tergantikan di dunia sepak bola Italia. Prestasi AC Milan di bawah kepemimpinan Berlusconi. Silvio Berlusconi dianggap sebagai pembuat sejarah di AC Milan dan Monza. Dia bahkan dianggap sebagai presiden AC Milan tersukses sepanjang sejarah I Rossoneri. Maklum, ketika menjabat sejak 1986 sampai 2017, ia membawa AC Milan meraih total 29 trofi dari total 31 tahun berada di tim. Saat Silvio Berlusconi berada di belakang layar, AC Milan memenangkan 8 Scudetto Serie A, 5 Liga Champions, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppa, 2 Piala Interkontinental, 2 Piala Dunia antar klub, dan 5 Piala Super Eropa. Bahkan saat meninggal dunia, Silvio Berlusconi masih berstatus sebagai Presiden Monza. Hebatnya, ketika ia membeli Monza pada tahun 2018, tim ini masih berkutat di Serie C. Namun berkat sentuhan tangan dingin Silvio Berlusconi, Monza membuat sejarah promosi ke Serie A untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub. Sayangnya, ambisi Berlusconi menjadikan Monza tim seperti AC Milan di Liga Italia dan Eropa belum bisa terrealisasi. Tapi tidaklah buruk, mereka bertengger di posisi 11 klasemen Serie A di akhir musim 2022-2023. Selamat jalan Kingmaker, dan terima kasih atas semua jasamu bagi AC Milan. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.